Kita langsung mulai. Al-Hadisul Khamis wal Ashrun. Hadis yang ke-25. An Abi Dzar radhiyallahu an, dari sahabat bernama Abu Dzar radhiyallahu an, anna unasan, bahwa orang-orang min ashabi Rasulillah, dari sahabat Rasulullah. Jadi gampangnya bahwa sahabat-sahabat Rasulullah qalu, berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Zahaba, pergi. Ahlud dusur, yang punya harta banyak, yang kaya. Bil ujur, membawa pahala. Udah kebayang? Dia mah enak, kaya. Mau sedekah ada, mau haji ada, mau umroh ada, mau syukuran ada. Tuh sahabat nanya, enak dong orang kaya. Kayak apa enaknya? Dirinci. Yusallun kama nusolli. Mereka sholat seperti kita sholat. Dengan bahasa lainnya, kita sholat, dia sholat. Wa yasumun kama nasum. Kita puasa, mereka juga puasa. Wa yatasaddaqun bifuduli amwalihim. Mereka bersedekah, kita nggak bisa. Tuh. Enak. Gimana ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, wal alaysa awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah juga memberikan kepada kalian sesuatu yang bisa kalian jadikan sedekah? Inna bikulli tasbihah sedekah. Setiap tasbih sedekah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu sedekah. Nanti pikirin, mikir yang dalam. Bagaimana kok tasbih sedekah gitu? Awalaisa wakulla ini. Oh, wakulli. Sebab bikulli. Wakulli takbiratin sedekah. Setiap takbir sedekah. Wakulli tahmidah sedekah. Setiap pujian alhamdulillah sedekah. Wakulli tahlilah sedekah. Setiap tahlil sedekah. Wa amrin bil ma'ruf, amar ma'ruf. Wa nahyin anil munkar, amar ma'ruf sedekah. Nahyin anil munkar sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bud'i sepotong daging kemaluan. Itu adalah sedekah. Qalu, lalu mereka sahabat bertanya lagi. Ya Rasulullah, ya'ti ahaduna syahwatahu. Wahai Rasulullah, salah seorang kami mendatangi syahwatnya. Wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah dia mendapatkan pahala? Qala, jawab Nabi. Ara'aitum law wada'aha fi haramin. Apakah engkau tahu kalau saja itu diletakkan di tempat yang haram? Awakana alaihi wizrun. Apakah dia punya dosa?
Fakadzalika iza wada'aha fil halal. Demikian juga kalau dia letakkannya di tempat yang halal. Kana lahu ajrun. Maka pasti dia mendapatkan pahala. Hadis riwayat Imam Muslim ditampilkan dalam hadis Arba'in ini. Memberikan informasi nggak sembarangan. Penting sebagai hadis pilihan yang 40, maka bukunya disebut Arba'in. Sudah selesai Pak Jamal. Yang nggak pada paham suruh nanya aja. Hah? Jadi sepotong daging tadi ini maksudnya Pak? Pak Jamal jangan situ dulu, tasbih dulu. Oh gitu. Silakan Ustaz. Iya, Masya Allah. Ini dalam sekali. Sedekah, zakat atau sedekah ya, sedekah secara umum. Yang wajib atau yang sunnah. Kan substansinya sama, yang beda hukumnya aja. Apa samanya? Memberi. Apaan yang diberi? Sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat, baik lahir maupun batin. Coba, kalau memberi ada manfaatnya atau tidak? Pasti ada. Manfaat berpulang bukan saja kepada yang diberi, tetapi juga kepada yang memberi. Tidak mungkin manfaat itu hanya ada pada yang diberi. Maka di sana ada keseimbangan pemberian. Si A memberi kepada si B, itu yang membuat Allah harus memberi juga kepada si A. Paham? Kenapa? Karena saat dia memberi wajib atau sunnah itu kan bentuk ketaatan. Bukankah ketaatan itu juga dibalas oleh Allah? Tuh. Sehingga tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Oke, kita teruskan. Tidak ada yang dirugikan. Luar biasa yang namanya pemberian atau bahasa teknis fikihnya adalah sedekah. Rupanya syariat mengajarkan sedekah itu bukan saja yang bersifat material. Yang bersifat immaterial bisa jadi jauh lebih bermanfaat ketimbang yang bersifat material. Tentu relatif. Bagi siapa? Bagi yang membutuhkan materi, maka sedekah materi jauh lebih dibutuhkan. Bagi yang kaya, materi cukup, jangan dikira nggak butuh sedekah. Ada bentuk sedekah yang lain yang bersifat immateri. Maka basic umum terkait memberi atau sedekah, bahasa teknis Al-Quran yang lain adalah infak. Al-Quran berbunyinya, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah berinfak orang yang memiliki kelebihan sebagian saja, sebagian dari kelebihannya. Itu nggak disebut harta, tapi yang disebut kelebihan. Maka berikutnya dijelaskan, man kana lahu mal falyatasaddaq bimalihi. Yang punya uang sedekah dengan uangnya. Harta, material. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmihi, immaterial. Yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwah
Siapa punya tenaga, sedekah dengan tenaganya. Dorong mobil, sedekah apa enggak? Sedekah. Man kana lahu jah falyatasaddaq bijahihi. Siapa punya kedudukan, pangkat, jadikan itu sebagai media sedekah demi tegaknya amar ma'ruf nahi munkar. Luar biasa, sedekah lewat jabatan itu lebih hebat, lebih dahsyat. Nah, dari situ saja sudah bisa disimpulkan dalam pandangan Islam nggak ada orang miskin yang kalau saja batasan kayak miskin adalah bisa bersedekah. Semuanya bisa bersedekah. Lebih dahsyat lagi, tabassumuka li akhika sadaqah. Ini belum ke tasbih nih. Masih substansi sedekah, filosofisnya. Senyummu buat saudaramu adalah sedekah. Tuh, senyum. Apalagi kata-kata. Kata-katanya kata-kata baik, menyenangkan, luar biasa. Seperti kemarin pernah diilustrasikan ada tukang minta-minta. Paling dia tahu duga 2.000 dikasih. Tiba-tiba dikasih 50.000. Boleh dibayangkan kayak apa besar terima kasihnya. Apalagi lebih dari itu. Bahkan selesai itu dibilang lagi, Pak, besok kesini lagi ya. Tuh kata-kata. Senang banget dia. Senang. Sedekah apa bukan? Sedekah. Oleh karena itu kita sampai pada titik bahwa substansi sedekah memberikan sesuatu. Sesuatu itu menimbulkan manfaat. Karena baik tentu. Bukan saja manfaat dinikmati oleh orang yang diberi sedekah, tapi juga oleh yang memberi. Apa dasarnya? Bahwa yang memberi juga mendapatkan manfaat. Sebab perbuatan sedekah itu adalah ketaatan. Ketaatan dari banyak firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bantu-membantu, tolong menolong. Kalau bantu-bantu itu nasihat, memang ajaran agama ad-dinu an-nasihah yang sebelumnya sudah kita baca juga. Maka memberi nasihat itu bantuan material, imaterial yang luar biasa. Saling memberi, saling mengambil manfaat. Dari sekian manfaat dalam konteks sedekah, mana sebenarnya yang mendapatkan, yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh manfaat itu? Yang disedekahkan atau yang bersedekah? Coba saya ulangi. Siapa sebenarnya yang lebih berkepentingan terhadap manfaat sedekah? Yang memberi sedekah atau yang diberi sedekah? Yang memberi zakat atau yang diberi zakat? Untuk sampai kepada tasbih adalah sedekah. Maka jawaban terdalam pasti sejatinya yang lebih berkepentingan untuk mendapatkan manfaat adalah yang bersedekah, bukan yang diberi sedekah. Manfaat. Meskipun manfaatnya umpamanya ditunda lama, tetapi dalam bentuk imaterial, seseorang yang bersedekah dan ikhlas, apalagi tepat sasaran, oh luar biasa, Allah memberikan rasa yang tak diberikan kepada orang lain. Itu dia. Maka sampai pada titik bahwa yang lebih berkepentingan mendapatkan manfaat sedekah justru adalah orang yang melakukan sedekah. Baru masuk kita. Tasbih adalah sedekah. Nggak ada orang yang diberi sedekah sama tasbih.
Padahal sedekah dalam konteks itu saja mendapatkan manfaat. Siapa yang mendapatkan manfaat dari sedekah bentuknya tasbih? Kalau bukan orang yang bertasbih itu. Kayak begitu sampai bahwa sedekah tasbih adalah sedekah. Sedekah buat kita. Apalagi dalam hadis lain itu yang hubungannya dengan sholat duha pada diri manusia ada 360 sendi. Setiap sendi harus disedekahkan. Boleh dipahami apa adanya. 360 sendi setiap hari harus disedekahkan. Satu sendi umpamanya 50.000 dikali 360. Umpamanya Allah tahu betul berat itu setiap hari. Berat secara materi. Jangan sampai karena taat kepada hadis kemudian materi yang dibutuhkan untuk kehidupannya jadi habis. Jangan. Akhirnya ada yang bisa mengganti itu semua, yaitu 2 rakaat salat duha. Tuh, untuk kepentingan siapa? Kita salat 2 rakaat dalam rangka menutupi perintah sedekah semua sendi yang berjumlah 360 buah di dalam diri kita itu, Allah suruh gantinya pakai salat duha. Salat duha ya. Tuh, kalau nggak salah habis hadis ini itu ketemu. Maka kalau sudah dirasionalisasikan bahwa tasbih adalah sedekah, tuh kesonoinya sama. Tasbih sedekah, takbir sedekah, hamdalah sedekah. Itu menjadi keluar pesan Nabi gara-gara ada orang berpikirnya materialistik. Materialistik dalam artian positif. Melihat orang kaya, enak dia. Kita sholat, dia bisa sholat. Kita sedekah bisa. Kita puasa, dia juga puasa. Kan pahalanya sama, itu bareng. Tapi giliran sedekah, kita nggak bisa sedekah. Dia bisa sedekah. Gimana ya Rasulullah? Istilahnya, saya kok nggak dikasih harta, nggak dikasih kaya. Dia umroh, umroh. Dia haji, iya. Haji, enak berangkat haji. Kita, kalau kita enggak. Keluar. Itu yang menjadi latar belakang tasbih sedekah. Sedekah bermanfaat. Yang paling berkepentingan dalam rangka menambah manfaat, memperoleh manfaat sedekah, justru adalah orang yang bersedekah. Maka saat Nabi berkata, tasbih adalah sedekah, memberikan bukti kuat. Nggak ada yang disedekahin, kecuali dirinya. Ya tidak? Takbir. Ternyata luar biasa. Wiridan yang datang dari Rasulullah habis setiap sholat tuh tasbih 33 kali. Terus hamdalah. Terus Allahu Akbar. Terus ada lagi dalam hadis lain. Ada 4 kalimat yang apabila kalian sebut dalam zikir kalian itu jauh lebih berat dari timbangan surga, gitu kurang lebih. Apa itu? Kalimat thayyibah subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Bukan berarti kalau sudah bertasbih sebanyak-banyaknya terus duitnya disimpan aja nggak disedekahin. Bukan. Tetapi alhamdulillah sampai digiring oleh hadis ini bahwa pertama kenapa suruh sedekah? Sedekah bermanfaat. Baik material atau imaterial. Baik secara vertikal atau horizontal kepada sesama, kepada Allah. Dari sekian manfaat antara yang bersedekah, yang disedekahkan, maka jauh lebih berkepentingan orang yang bersedekah.
baru nyambung dengan tasbih sedekah, takbir sedekah, hamdalah sedekah. Substansinya baik yang material atau yang bukan material, baik yang tasbih maupun yang harta, substansinya satu, yaitu ketaatan. Atas dasar ketaatan, maka Allah akan mengganti, memberi manfaat. Khusus kaitannya dengan harta, ada hadis Nabi berbunyi, mana qasamalun min sadaqah. Mana koso, sama sekali tidak berkurang. Malun, harta, uang, dengan sebab sedekah. Sering orang menganalogikan, mengkategorikannya dengan matematik akhirat. Punya uang 10 rupiah, disedekahkan 1 rupiah. Kalau matematik dunia sisa 9. Kalau matematik akhirat sisa berapa? 709. Sebab yang satu itu diganti oleh Allah minimal 700. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila dan seterusnya. Itu dia yang nyisa, yang akan ketemu kita. Ya kan? Orang yang bersedekah. Sementara sisanya 9, itu mah habis, bukan sisa, kata Nabi. Masuk ke septic tank. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke hadis ini. Ya, ya sumun kamana sumun. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Diangkat sedikit coba Pak Jamal. Ya, inna bikulli tasbihah, itu setiap tasbih sedekah. Wa kulli takbirah sedekah. Setiap takbir sedekah. Setiap tahmid sedekah. Setiap tahlil sedekah. Amar ma'ruf. Amar ma'ruf. Itu kalau masih ada ma'rufnya. Kalau udah nggak ada ya udah amar. Naik lagi Pak Jamal. Amar ma'ruf. Nahi munkar sedekah. Tuh. Terus, itu baru nih yang tadi Pak Jamal tanya. Sedekah. Sedekah ketaatan. Ketaatan adalah ibadah. Dia sedekah apa bukan sedekah. Semua amalan innamal a'malu binni niat. Niatnya baik. Niatnya baik harus diterapkan di tempat yang baik. Niatnya baik, tapi tempatnya bukan tempat baik. Itu kan jadi nggak bagus. Ya. Jadi yang dimaksud fi bud'i ahadikum sedekah, sedekah. Harus dengan niat dan paham, sadar sesadar-sadarnya itu bagian dari ketaatan. Ketaatan terhadap apa? Kewajiban suami, kewajiban istri. Yang namanya infak. Infaknya ada lahir, ada batin itu. Qalu ya Rasulullah ya'ti ahaduna syahwatah wa yakunu lahu fiha ajr. Mereka bertanya, suami berhubungan dengan istri apa dapat pahala? Jawab Nabi pakai dia apa namanya? Pakai logika. Bukankah kalau dia letakkan bukan pada tempatnya itu dosa? Ya, demikian juga. Ketika ditempatkan pada tempatnya, maka dia akan mendapatkan pahala. Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Ada tanya boleh. Sedekah. Jadi banyak sekali medan sedekah. Namanya menyingkirkan duri. Sedekah. Apalagi ya. Misal yang sedekah tadi, misalnya 10, 1 disedekahkan, 9 habis. Masuk septic tank kan kita misalnya kasihin buat keluarga kan termasuk sedekah juga kan? Oh, ibu ngasih siapa septic tank?
Enggak, maksudnya yang Nah, itu kan habis katanya, iya, yang disedekahin habis. satu, yang sisanya Iya. habis. Nah, Heeh. kalau habisnya buat keluarga misalnya, itu kan sedekah juga kan? Iya, terus kenapa? Apa nggak dihitung seperti yang kita sedekahkan satu itu? Bahkan sebaik-baik sedekah adalah yang disedekahkan kepada keluarga. Ya berarti nggak habis dong. Lah, orang disedekahin, siapa yang bilang disedekahin jadi habis? Enggak, penangkapan saya tadi itu Nah, tuh, iya, misalnya kita, salah penangkapan ibu. Kan tadi ilustrasinya punya iya 10 katanya dikasih rupiah, satu, nah itu yang jadi satu sedekah. disedekahin. Tuh. Ah, Udah segitu, ibu kembangkan. Persepsinya yang 9 nggak disedekahin. Gitu, Bu. iya, sebenarnya nggak sedekahin, misalnya kan Ternyata habis. disedekain. Ya Ya berlaku udah dong dapat hukum banyak, Bu. sedekah. Iya. Nah Bu, iya, kan apalagi Ibu. penangkapan saya tuh kalau satu Eh, disedekahin, 9 dipakai, nggak berarti nggak hitungannya sedekah. Padahal kan kalau buat keluarga termasuk sedekah juga kan gitu. lah itu mah udah disedekain namanya disimpan umpamanya. Habis itu untuk dimakan rayap. Jadi mesti jelas ini sama. Orang yang Ya membalas. saya Simpan tuh jadi dimakan rayap habis. Ya toh? Iya. Ya, bagus. Si cucu. Ada lagi. Ada. Iya. Nah, ini satu hadis lagi. Oke, kalau nggak ada yang tanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah. Dia berkata, Abu Hurairah, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, wah ini yang tadi ini. Kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap sendi sulama manusia wajib sedekah alaihi sadaqah. Apa enggak puyeng itu orang yang enggak paham tentang sedekah. Boleh jadi sahabat tadi nanya hadis sebelumnya kata sedekah konotasinya yang materi saja. Maka dia pusing. Oh ternyata tidak saja yang bersifat materi. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Ini setiap hari maksudnya. Setiap hari matahari terbit tuh. Ta'dilu baina isnain. Dia harus sedekah setiap hari matahari terbit senilai baina isnain sedekah. Ta'dilu baina isnain sedekah. Setiap antara keduanya yaitu sendi. Sendi itu kan berada pada antara tulang satu, tulang dua. Itu sendi itu namanya. Sulama namanya. Sedekah, sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi. Engkau menolong seseorang di kendaraannya, dabah onta, kendaraan. Fatahmiluhu 'alaiha. Kemudian engkau angkatkan bebannya ke atas onta. Paham insya Allah. Ya, pokoknya ada orang mau naik angkot, bawaannya berat. Kita ngelihat, itu langsung kita bantuin angkat. Bukan persoalan angkat mengangkat, hubungannya dengan naik kendaraan saja. Kerja bakti secara umum, tuh, ya, itu sedekah. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Ini lebih jelas lagi. Atau engkau mengangkat, ya, mengangkat barangnya, mata. Itu sedekah. Bisa jadi yang tadi onta bukan barangnya, emang orangnya nggak bisa naik onta karena udah sepuh atau kegedean badannya, bantuin. Wal kalimatut thayyibah sedekah. Kalimat thayyibah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar
itu sedekah. Lagi-lagi memperkuat manfaat sedekah itu justru lebih kepada yang memberi sedekah. Wa bikulli khatwatin tamshiha ila shalah sadaqah. Setiap langkah engkau tempuh menuju sholat di masjid itu sedekah. Sedekah. Ternyata kan buat diri kita. Wa tumitul adza, menjauhi, tumit menjauhi duri. Adza apa saja yang menghalangi, apalagi paku. Ya, anitorik sedekah. Itu adalah sedekah. Tapi sekarang faktanya cara berpikir karena SDM-nya hubungannya dengan ajaran agama, justru jalanan itu dihalangi. Jalanan udah rata-rata direnjul-renjulin. Kan akarnya SDM. Ya atau tidak? SDM bukan 1-2, 1 RT, 1 RT, semuanya. Baik pengguna jalan maupun orang-orang yang dilewati di jalan itu. Seharusnya justru diratain. Nggak dihalangin. Ini dibikin renjulan. Apa sih namanya itu kalau renjulan ini? Kursi tidur. Siapa itu yang bilang polisi tidur? Terselapor ini. Polisi yang Polisi tidur. ya Bu, jangan itu. Polisi jujur. Tuh, jujur dia. Ya Bu, tidak. Kalau yang berdiri yang berdiri nggak Kagak boleh jujur berarti kan. Nah, itu namanya ta'kiduzam bima yusbihul madah. Ya. Jujur itu memuji, padahal mencela. Iya, selesai itu Pak Jamal. Ya, memperkuat yang sana. Masih hubungannya dengan sedekah. Harus disedekahin. Iya. Sat, Yuk. saya minggu lalu dapat cerita, Sat. Ada Iya. ceramah, ustazahnya ceramah gitu, tetangganya dia. Nah, jadi si istrinya nih muridnya dia. Nah, suaminya nih pelit banget gitu. Terus punya kontrakan 45 pintu. Nah, terus duitnya tuh ditaruh di tempat tidur zaman dulu tuh, saat zaman pintu apa tempat tidur besi. Nah, di bawahnya dibikin banker. Jadi di store situ, dimasukin di situ gitu. Nah, terus anaknya kena PHK beberapa bulan yang lalu, 3 bulan atau 4 bulan yang lalu kena PHK gitu. Ya. Anak itu sudah suami istri, kan nggak bisa ngontrak. Nah, terus kata ibunya udah pakai itu 1 pintu gitu. Terus kata bapaknya, enggak, lu ngontrak, bayar sama gue. Dia bilang, enak aja. Gitu. Nah, 1 pintu tuh 4,5. Jadi sama lu biarin deh 3 juta katanya gitu. Terus dia bilang sama anaknya, masa masa bayar Bu? Gitu. Padahal saya habis kena PHK katanya. Dan ntar gue yang ngomong, kata ibunya. Nah, sebulan, terus berlanjut bulan kedua, ditagih lagi, enggak 3 juta, udah 2 juta katanya gitu. Terus dia kan bilang lagi sama ibunya, ntar gue yang ngurusin deh katanya gitu. Nah, terus bulan ketiga si mantu kan nggak enak, Sat. Dia bilang lah sama ibunya dia, ibu kandungnya. Terus kata ibu kandungnya, udah sini aja lu pindah sini deh, nah, biar gue di luar tidur katanya gitu. Rumah kamarnya cuma 1. Jadi si mantu ini pindahlah ke rumah mertuanya, ke rumah si ibu perempuan. Selang sebulan kemudian nih si suaminya nih yang punya 45 kontrakan meninggal, Saat. Meninggal. Nah, terus dibongkar lah itunya tuh bankernya dia tuh. Iya. Ada 100 triliun. Dari zaman kuda gigit besi gitu. Jadi duitnya tuh udah macam-macam bentuknya di dalam, terus udah gitu lengket. Nah, dihitung-hitung jumlahnya 2 miliar. Pas dibawa ke bank 2 miliar tapi nggak bisa dibuka. Yang jadi cuma 200 juta. Subhanallah. Nah, terus yang meninggalnya itu katanya dari jauh kan nih si ustazah yang cerita ini kan dari jauh tuh udah bau, ini bau apa ya, dia bilang. Terus nih si
mama bilang, "Noh, yang si pelit meninggal kan?" katanya gitu. Iya. Jadi orang-orang itu ngomong gitu. Nah, terus dari cerita itu, dia karena yang meninggal ini kan laki-laki ya, dia nggak berani lihat. Terus katanya mulutnya tuh maju ke depan kayak mulut babi gitu. Subhanallah. Nah, itu maksud saya apa pelajaran buat kita gitu ya, bagaimana gitu, saking pelitnya atau gimana gitu. Malah saya mau bantu nanya. Maksudnya ngajukan pertanyaan dari narasi itu. Itu yang salah siapa? Yang salah ibunya. Apa salahnya? Salah nyari suami. Oh. Nah, si istri ini juga kadang-kadang saat katanya saya kalau giliran ngaji kan suka Ya, diedarin celengan gitu. iya. Nah, terus dia suka malu itu, maaf ya katanya. Jadi dia buat sedekah aja nggak punya gitu, Iya, si Masya Allah. istrinya. Nah, kadang-kadang dia minta sama anaknya tuh, bagi duit dong, mama mau ngaji gitu. Nah, kalau Iya. ketemu anaknya, ada punya duit ya disedekah lah. Kalau enggak, Subhanallah. maaf ya, dia bilang gitu. Saya bilang, ya Allah kok segitu banget gitu ya. Nah, setelah meninggal itu, Iya, hari ke-7 si ustazah ini ceramah, di situ kan diminta ceramah ya. iya. Dia minta ceramah lah katanya itu. Terus ya dia kasih tahu lah tuh bahwa duitnya tuh adanya segitu kan, 200 juta. Nah, terus kata si ustazahnya, saya usul ya katanya, kalau boleh, kalau diterima katanya. Ini kan ada 45 pintu. Sementara si bapak kan selama ini dikekepin dulu terus duitnya, kasihan dia di Iya. sononya gitu. Kan jadi ini jadi hak waris. Bagaimana saya minta katanya gitu. Usul katanya, satu pintu dijadiin masjid biar ada amalnya ngalir ke sana gitu. Iya, iya. Ya, alhamdulillah anaknya sih baik, saat jadi bilang, Iya, ya nggak iya. apa-apa Ustazah, kalau bisa 4 pintu biar jadi gede katanya gitu, jadi Iya, masjid iya. ya. Jadi kesepakatanlah 4 pintu. Nah, terus duit yang 200 juta itu sebagian dibikinkan untuk renov rumah itu jadi masjid gitu. Dan didiakan untuk Iya. pahalanya si bapaknya itu ya. Alhamdulillah anaknya dapat baik ya Ustaz ya. Tapi saya bilang Iya, rugi banget gitu ya. itu udah jawaban atas pertanyaan. Ya, Nah, saya juga heran baru dengar cerita gitu dan baru kejadian masih ada orang yang begitu gitu. ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu kisah nyata. Nyata di Kisah nyata, Banten betul. dan murid-murid ustazah itu gitu. Nah, ya Iya. istrinya muridnya dia. Oh, Nah, jadi memang iya. katanya selama ini istrinya tuh suka malu ngaji gitu, nggak bisa sedekah katanya. Padahal dia terkenal punya istilahnya 45 pintu loh saat kontrakannya. Apartemen lah. Kalau Bu Fauzia berapa pintu? Aduh. Amin. Iya, saya tanya saya ini, Bu. Ini Tanah Abang punya siapa yang punya, Bu? Tanah Abang. Pintu mah Mbak Jamal cuma 2, pintu depan atau pintu belakang. Iya. Ya dah? Ya. Iya, ini. Baik. Oh, hadis kalau hadis ini Pak Edi mah nggak ada ya? Pak ada Pak Ustadz, tapi Pak Edi lagi ada acara reuni. Oh iya, iya. Iya, Masya Allah. Iya Bu, terima kasih ceritanya. Masya Allah, anu sekali. Iya. Menyentuh sekali Bu. Allah langsung ya berikan pelajaran. Iya, Maka udah gitu bau banget katanya gitu. pandangan positif kita Ya. begini. Allah memberikan pelajaran bukan cuma buat dia, Buat tadabur kita gitu ya. buat kita yang hidup. Maka dalam konteks bahwa Allah memberi pelajaran terkait sedekah kayak begitu buat kita, dia dipakai. Itu letak mulianya. Dia dipakai oleh Allah untuk memberikan pelajaran kepada kita. Maka baru kita berdoa mudah-mudahan semuanya dimaafkan, diampuni. Apalagi ada inisiatif usulan tadi dari ustazah ya. Dan kemudian gayung bersambut dengan anaknya yang baik. Nah, terus berharap mudah-mudahan diampuni. Iya wallah. Iya, katanya bau banget saat katanya. Dia pas turun dari kendaraan sampai ke rumah itu pakai fresker itu
hidungnya digosok-gosok terus pakai tracker. Saking nggak tahannya, nggak lama dia di situ, gitu. Nggak pamit. Itu mah. Wah, daripada keluar di sana, katanya saya ngeri juga udah mau muntah. Iya, aturan sekalian itu bawa kulit durian aja udah cukup. Hilang baunya itu. Wah. Kopi ya. Benar itu. Udah hilang ya, Jamal ya. Baik. Baik. Ada lagi yang mau Ada disampaikan? lagi yang tanya? Tidak ada kayaknya. Ustaz. Baik Bapak dan Ibu jemaah kajian. Pak Jamal di bawah punduren. Iya Ustaz. Saya lagi nunggu Jatuh. bukan ngeri kalau udah ada kalau kena durian runtuh ngeri gitu. Benjol. Nah iya harus dihindari. Baik, kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini dengan baca kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan Pak Jamal. Baik, maaf.